Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita hari ini memperingati Santo Petrus dan Paulus. Anda tentunya sudah banyak mendengar ya, Petrus yang menjadi pemimpin 12 rasul. Paulus ini rasul hebat yang berkeliling ke banyak tempat membangun gereja di mana-mana. Maka kita sering mendengar surat-surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, Efesus, dan tempat-tempat yang lain. Jadi kita melihat dua orang yang hebat yang seringkali kita kenal sebagai pemimpin. Maka Santo Petrus pemimpin gereja yang diteruskan sekarang oleh para Bapak Suci. Kita sekarang dipimpin oleh Bapak Suci Leo ke-14 ya. Nah, maka sore hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan apa itu artinya menjadi pemimpin. Tuh, saya bukan pemimpin, Romo. Saya nggak punya jabatan. Oh ya betul. Mungkin banyak dari kita yang merasa menjadi orang-orang biasa. Mungkin ada 1-2 orang yang punya jabatan jadi pemimpin ya. Kebanyakan dari kita hanyalah orang-orang biasa. Di tempat kerja saya juga nggak punya jabatan ya. Saya cuma karyawan biasa gitu ya. Tapi jangan lupa,
jangan lupa kita semua adalah pemimpin meskipun tidak punya jabatan. Karena kita memimpin diri kita sendiri. Nah, jadi kalau Anda tidak bisa memimpin diri Anda sendiri, wah ini nanti Anda bisa masuk ke dalam jurang. Ya. Nah, maka kita perlu berefleksi, menjadi pemimpin. Maka saya mengajak Anda untuk merenungkan dua hal penting. Yang pertama, menjadi pemimpin ya, apalagi memimpin diri sendiri, berarti kita mau kenal dengan diriku, siapa aku. Oh saya sudah kenal dengan diri saya. Oh belum tentu, ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku. Anda memang punya nama, ya kan? Anda punya alamat, Anda punya tempat tinggal. Tapi belum tentu Anda kenal dengan diri Anda sendiri. Siapa aku? Ya, kita perlu bertanya terus. Siapa toh diriku ini? Sehingga kita bisa mengatur diri kita masing-masing. Kalau misalnya saya kenal dengan diri saya ini suka gosip, saya suka membicarakan orang lain. Karena saya kenal bahwa saya ini suka gosip ya, berarti kalau tiba-tiba ingin membicarakan orang lain ya mulutnya dijaga, ya kan? Nah, itu namanya memimpin diri sendiri. Kalau saya suka marah, maka saya perlu kenal dengan diri saya. Ya, kalau sudah mulai ini ya mukanya merah, sudah mau marah, ya cari cara bagaimana biar tidak marah ya. Misalnya apa? Pergi jauh, lari, atau mungkin apa? Lompat-lompat begitu ya. Yang penting saya tahu bahwa ketika saya marah, saya bisa menyakiti orang lain. Ya, dicari cara biar marahnya terkendali. Memimpin diri sendiri. Jadi penting ini, kita perlu memimpin diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, ya bisa dipastikan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita semakin jauh dari orang lain. Kita semakin jauh dari kebaikan. Jadi pimpin diri Anda, ya. Jangan dibiarkan tersesat, ya kan? Nah, jadi itu yang pertama ya, memimpin diri sendiri. Yang kedua, kalau kita menjadi pemimpin ya, bahkan mungkin kita memimpin di tempat yang paling kecil, yaitu di rumah. Ibu-ibu ya pasti memimpin anak-anaknya. Ya, bapak mungkin memimpin ibu dan anak-anak. Ya. Kita mengajak orang lain pada kebaikan, ya kan? Nah, seperti tadi ya, Rasul Paulus di dalam bacaan kedua mengatakan, Tuhan menyelamatkan aku. Jadi Tuhan itu memberi yang baik. Maka kalau kita menjadi pemimpin, ya kita memikirkan yang baik untuk orang lain. Saya memikirkan yang baik untuk anak-anak. Atau ibu memikirkan yang baik untuk anak-anak. Nah, kalau begitu, kalau waktunya di rumah bersama anak, mungkin HP-nya bisa dibalik dulu, dinonaktifkan. Agar waktu bersama anak-anak sungguh-sungguh maksimal. Tidak terpotong oleh scroll sosmed, ya kan? Nah, Anda memimpin dengan membawa kebaikan. Adik-adik juga ya,
adik-adik di sekolah bisa memimpin teman-teman kepada kebaikan, ya, bersahabat dengan teman-teman yang lain, tidak membuli temannya. Nah, itu namanya adik-adik memimpin pada kebaikan. Kita harus memimpin pada kebaikan. Itu pemimpin. Kalau pemimpin tidak membawa kebaikan, ya itu bukan pemimpin, ya, tapi penjahat. Nah, pemimpin itu membawa pada yang baik, seperti Petrus, seperti Paulus, seperti Yesus. Mereka membawa yang baik. Tapi kalau tidak membawa pada yang baik, berarti Anda orang-orang jahat. Nah, maka ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, hari ini kita ingin belajar dari Santo Petrus dan Paulus, pemimpin-pemimpin hebat. Mereka membawa kita pada kebaikan, pada Yesus. Maka mari kita memimpin diri kita masing-masing dan kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Amin.